Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Mariadi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA PGRI 2 Kayang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, sebelum melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas, kami akan melakukan kegiatan pra-supervisi dengan rekan saya, Bapak Rizky, guru mata pelajaran biologi. Oke, selamat siang Pak Rizky. Siang, Pak. Oke, jadi pada kesempatan ini ya, sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya, terkait dengan bahan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, terkait dengan kompetensinya apa ya Pak? Materi yang akan saya sampaikan kompetensinya itu bab perubahan lingkungan. Oke, perubahan lingkungan ya, yang akan diajarkan materi tentang perubahan lingkungan. Nah, target dari pembelajaran ini nanti apa? Targetnya itu anak supaya tahu lah kiranya yang pertama apa itu definisi perubahan lingkungan, terus hal apa saja contoh-contohnya, dan juga harapannya anak dapat memberikan sebuah solusi terkait kalau sudah ada problematika yang ada sekarang ini, kiranya apa yang mereka lakukan. Gitu. Berarti dalam pembelajaran itu nanti pastinya Pak Biris kan punya tujuan ya terkait dengan perubahan lingkungan itu tadi. Nah, ada nggak indikator yang menjadikan Pak Biris ini melihat anak-anak mampu menguasai materinya? Indikatornya seperti apa ya? Kalau indikator sendiri itu anak mampu menguasai tadi konsep dari apa itu jenis-jenis perubahan lingkungan, kemudian dapat memberikan sebuah real kegiatan kah atau solusi terkait permasalahan perubahan lingkungan. Mungkin kaitannya anak-anak bisa dengan langkah yang sederhana, misalnya dengan cara yang sesuai dari pemikiran mereka sendiri. Oke. Kemudian sebelum Pak Rizky melakukan pembelajaran, apakah sebelumnya ini ada istilahnya pemberitahuan ke siswa, misalnya besok kita belajar ini, belajar tentang perubahan lingkungan, ada atau tidak? Kalau setiap saya menyampaikan pembelajaran di akhir materi, selalu saya sampaikan materi selanjutnya atau materi minggu depan adalah materi X. Nah, misalnya untuk materi minggu kemarin kan sudah saya masuk di kelas, saya kasih penugasan sedikit, anak suruh setidaknya mendapatkan informasi atau bahan bacaan. Silahkan dibaca-baca untuk materi minggu depan ini. Jadi anak itu tidak posisi nol materinya, jadi ada di sana. Oke. Artinya ada penyampaian di awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai sehingga anak itu punya persiapan. Oke, ada persiapan. Ya. Kemudian selain secara pengetahuan dalam pembelajaran yang Pak Rizky lakukan, ini ada nggak hal yang ingin dicapai atau dikembangkan selain dalam hal pengetahuan? Kalau hal yang ingin dicapai, harapan dari saya sebagai guru itu anak dapat tadi menciptakan gagasan, ide solutif terkait permasalahan. Misalnya satu, dia bisa mengolah limbah dan dengan literatur atau bacaan yang mereka temukan, entah apapun itu bentuknya, bisa itu dari kompos ataupun biogas dan lain-lain. Kemudian ketika Pak Rizky akan melaksanakan satu pembelajaran, pastinya kan Pak Rizky menyiapkan beberapa hal yang diperlukan selama pembelajaran. Mungkin salah satunya juga ada RPP juga. Nah, mungkin selain RPP ada yang Pak Rizky siapkan tidak biar pembelajaran itu lebih lancar. Kalau perangkat pembelajaran yang mungkin yang sudah saya nyaman ya, yang pertama itu menggunakan PPT. Kemudian juga saya selalu up to date menggunakan Google karena anak kan setiap hari menggunakan gadget ya, jadi nggak lepas sama gadget. Jadi biar sinkron, anak memanfaatkan HP-nya silahkan bisa di-searchingkan, cari, dan juga sama bacaan yang anak baca dengan saya itu sama real-time ada di internet. Oke. Baik, itu tadi sekilas wawancara terkait dengan
pra-supervisi ya, berkaitan dengan materi yang akan diajarkan Pak Birizky pada siang hari ini. Materinya tentang perubahan lingkungan. Sepertinya tadi menarik sekali bagaimana selanjutnya untuk observasi di kelas. Selanjutnya kita bertemu pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sebelumnya Bapak presensi dulu ya. Nanti bagi nama yang saya panggil silahkan bilang hadir. Alif Dimas, Alia Mazhara, Andi Prastio, Asayyatina. Nanti boleh izin dengan guru yang ada di dalam kelas ketika ada kepentingan atau urusan yang lain, supaya kalian sudah terdaftar hadir di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah silahkan bagi yang merasa belum rapi bisa merapikan dirinya masing-masing. Baik itu yang masih belum menggunakan atribut sekolah, bajunya belum masuk, silahkan boleh dirapikan. Sudah rapi semua? Oke, kalau sudah silahkan bisa berdiri semua. Oke, perhatikan tubuh kalian apakah sudah rapi atau belum, silahkan dicek masing-masing. Oke, kemudian ada yang tidak menggunakan atribut sekolah? Oke, ada satu orang. Kenapa kok tidak pakai atribut? Ketinggalan. Kalau ketinggalan berarti harus ada sanksi. Kira-kira ingin diberi sanksi apa? Push up. Push up berapa kali? 10, enggak kebanyakan? 50, silahkan. Terserah. Oke. Ini adalah pelestarian lingkungan dan pemanasan global. Ya. Ada yang di sini sudah tahu tentang pelestarian lingkungan? Ada? Kira-kira pelestarian lingkungan itu ngapain aja? Ada yang tahu? Menjaga alam, reboisasi, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Di sini bawa HP semua atau gadget? Silahkan HP-nya bisa dikeluarkan. Silahkan buka Google dan ketik pelestarian lingkungan. Apa yang kalian temui di sana? Satu orang tunjuk jari. Ya, silahkan namanya. Silvi, dibacakan. Pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari pertanahan dan perusahaan. Oke, yang lain ada? Siti. Pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari perusahaan. Oke. Jadi sudah dengar semuanya ya. Tadi ada teman kalian Novia dan Siti sudah menyampaikan bahwa pelestarian lingkungan adalah berbagai usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam melestarikan lingkungan, dan tentunya ada berbagai sikap atau aksi yang dapat manusia atau kita lakukan. Jadi mungkin ada yang masih bingung, ada yang masih ragu terkait jawabannya. Di sini Pak Bi pertegas ya. Yang pertama, lingkungan biotik. Kalau lingkungan biotik yang perlu kalian sebagai acuan, biotik artinya benda hidup. Oke, clear? Benda hidup. Misalnya contoh pertanyaannya kepada Zaki tadi adalah ranting kayu.
Apakah ranting kayu termasuk benda hidup? Kalau semisalnya dia masih jadi pohon, pohon di sini adalah satu kesatuan, ada daun, ranting, dan lain-lain. Jadi satu pohon. Kira-kira dia termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Ya. Kalau ranting kayu, tak hidup. Oke. Kemudian yang kedua adalah abiotik. Artinya benda tak hidup. Misalnya contoh tadi ada kotoran hewan. Ya. Kira-kira masuk ke dalam benda hidup atau tak hidup? Termasuk ke dalam benda tak hidup atau abiotik, berarti clear. Nah, misalnya ini contohnya adalah hewan, sapi. Kira masuk benda hidup atau tak hidup? Benda hidup ya, artinya dia tidak termasuk dalam abiotik. Kira-kira sudah jelas membedakan biotik dan abiotik? Ya mungkin akan dibacakan oleh saya untuk bantuan kalian untuk membacakan. Ada yang bersedia membacakan? Ya, Komar kayaknya senyum sendiri. Silahkan, bisa dibacakan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup. 1. Perubahan iklim. 2. Pengelolaan limbah. 3. Keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan. 4. Konsumsi. 5. Kelangkaan air. 6. Deforestasi. 7. Limbah kimia dan beracun. 8. Ekosistem dan spesies terancam punah. 9. Oke. Sambil kalian membuka HP-nya, silahkan bisa diketik deforestasi di Google-nya. Sudah ketemu? Oke, yang paling kencang suaranya tadi siapa? Dinda. Dinda paling kencang. Apa yang Dinda temui ketika sudah mengetik deforestasi? Deforestasi adalah pengurangan tutupan lahan hutan. Pengurangan lahan hutan. Oke, yang lain? Belakangnya lagi sudah ketemu deforestasi? Apa kira-kira? Ini adalah kegiatan menebang hutan atau tebakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan atau permukiman. Oke, jadi silakan kalian bisa mengamati gambar di depan ini hampir mirip ya yang kalian searchingkan atau browsingkan. Di sini ada kalimat deforestasi. Berdasarkan sumber yang ada di sini, ketika kita search image yang keluar adalah berbagai jenis gambar kerusakan lingkungan, yakni di sini ada pembukaan lahan dengan tidak bijak ya, pohon-pohonnya ditebangi, ada pertambangan dan lain-lain. Tetapi dapat kita artikan bahwa deforestasi adalah penebangan pohon secara tidak bijak atau secara liar, atau bisa kalian artikan illegal logging. Kemudian ketika kalian amati apa yang terjadi ketika ada kegiatan deforestasi di suatu lingkungan atau tempat, apa yang terjadi? Apakah lingkungan tersebut menjadi lebih sehat, lebih bagus, apakah menjadi rusak? Menjadi rusak. Ketika lingkungan sudah rusak seperti ini, apa dampaknya bagi yang pertama bagi lingkungan? Apa? Menyebabkan banjir, menyebabkan longsor, ada lagi tanah menjadi gersang. Dan ketika sudah terjadi kenaikan, maka akan menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan atau permasalahan global yang akan sudah dirangkum di sini ya, yang akan dibacakan oleh siapa? Ada yang ingin membacakan ke depan? Saya tunjuk ya mungkin.
Ya, yang biasanya paling aktif ini Reval. Saya belum mendengar suara Reval. Bisa kelihatan atau tidak dari belakang? Enggak. Bisa dari sini sambil ditunjuk main laser. Oke, Reval akan membacakan faktor perubahan iklim. Silakan. Oke, terima kasih. Kasih close untuk Saskia. Oke, kelompoknya Ina mau maju presentasi. Silakan, boleh maju. Oke, minta perhatiannya teman-teman yang bagi tidak presentasi, silakan bisa dihentikan dulu kegiatan tulis dan menulisnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha pelestarian lingkungan yang bisa dilakukan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menggunakan produk daur ulang. 3. Menghemat energi. 4. Menanam pohon. 5. Tidak menebang pohon sembarangan. 6. Menjaga flora dan fauna langka. 7. Mengurangi sampah. 8. Mengurangi bahan kimia. 9. Mengurangi penggunaan plastik. 10. Menerapkan 5R. 11. Tidak mencemari lingkungan dengan bahan-bahan berbahaya. 12. Menghemat air. 13. Tidak membuang limbah ke sungai. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Wow. Ini Apakah cuma itu? Dirinya saya di sini dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak membakar sampah. 3. Menghemat energi listrik. 4. Menggunakan kendaraan umum agar mengurangi polusi. 5. Menggunakan produk daur ulang. 6. Menanam pohon. 7. Mengurangi sampah. 8. Menjaga kelestarian hutan. sederhana. Kira-kira misalnya kita sudah tahu bahwa lingkungan tersebut hutannya itu gundul atau mengalami deforestasi. Apa yang dapat kita lakukan ketika terjadi? Ya, silakan bisa dijelaskan. Terus, melakukan reboisasi. Saya tanyain kembali. Ketika sudah melakukan reboisasi, terus terulang kembali, apa yang dapat kita lakukan? Oke, jadi menegakkan peraturan ya. Oke, cukup. Dan yang lain di kalau ada yang tanya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa aja? Satu orang dong, satu orang. Satu orang sebutkan nama dan coba menyimpulkan hari ini saya belajar apa aja. Silakan latihan dulu satu orang. Ya, oke, Ina kayaknya malu-malu. Silakan. Yang lain kita tolong didengarkan. Ina hari ini akan
mencoba menyimpulkan Ina hari ini belajar apa aja. Silakan disampaikan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ina. Ya, jadi Pak Abi di sini membantu melengkapi apa yang disampaikan Ina, bahwa yang kita pelajari hari ini ada 2 poin besar. Yang pertama ada pelestarian lingkungan dan yang kedua ada pemanasan global. Nah, harapannya di sini kalian dapat mengimplementasikan informasi apa saja yang dapat kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya, bukan temannya, ya. Kemudian saling mengingatkan sesama teman di sekolah apabila dijumpai membuang sampah secara sembarangan. Ya. Jadi kita tidak muluk-muluk langsung ingin memperbaiki yang besar-besar, tetapi mulailah dari yang kecil dengan cara sederhana, ya. Memulai dari kebersihan kelas juga bisa, ya. Harapannya ketika kalian sudah sadar atau care terhadap lingkungan kelas, kalian juga akan care terhadap lingkungan, dan nantinya lama-kelamaan kita dapat mengoptimalkan pelestarian lingkungan dan mengurangi terjadinya pemanasan global. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terakhir? Sudah cukup? Kalau tidak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Mariati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA PGRI 2 Kayan. Di waktu yang lalu kami sudah melakukan kegiatan supervisi baik dari yang pra dan kegiatan mengajar di kelas. Selanjutnya kegiatan yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah pasca observasi, ya, bersama Pak Birizky Arfianto, guru mapel biologi yang kemarin sudah kami supervisi. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan untuk kegiatan kucing hari ini. Oke, selamat pagi Pak Birizky. Selamat pagi, Pak. Ya, dimana kemarin sudah simulasi supervisi, ya, supervisi. Gimana rasanya? Yang pertama adalah lega karena telah menuntaskan tugasnya supervisi dengan Pak Mariati kemarin. Ya. Nah, ini Pak Birizky, ya, dari hasil supervisi yang kemarin, menurut Pak Birizky gimana yang sudah Pak Birizky laksanakan kemarin dari kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau pembelajaran di kelas berjalan lancar, tetapi masih ada beberapa catatan yang perlu jadi bahan evaluasi. Mungkin seperti saya ada kelupaan untuk cek kebersihan, kemudian salah menaruh asesmen. Gitu. Jadi itu jadi catatan untuk saya kedepannya mungkin perlu saya perhatikan. Jadi kalau terkait dengan pembelajaran, artinya di sini kan ada satu permasalahan ya, yang pertama terkait dengan kebersihan kelas yang belum sepenuhnya terjaga, meskipun sudah ada kesepakatan, tapi ketika pelaksanaan ternyata masih ada yang lupa. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin, pembelajaran tentang perubahan lingkungan. Harapan dari Pak Birizky, pembelajaran yang Pak Birizky inginkan itu seperti apa? Kalau harapannya ketika anak sudah menuntaskan materi perubahan lingkungan, anak mampu menciptakan atau mengkreat sebuah solusi dari mereka untuk terkait penyelesaian permasalahan perubahan lingkungan. Artinya
artinya di situ selain dalam penyampaian pembelajaran yang baik, berarti siswa juga mengikuti dengan baik, nyaman dan aktif gitu ya, yang diharapkan seperti itu ya. Kemudian dari situasi yang kemarin ternyata masih ada siswa yang mungkin kurang begitu aktif, dan ini perlu kita gali gitu ya. Ada yang ngantuk seperti itu. Yes. Ya, ada yang ngantuk, ada yang bosor, tapi hanya satu dua saja. Ya, tapi ya tetap meskipun hanya satu dua, kalau kita biarkan itu kan jadi menyebar ke yang lain ya. Nah, menurut Pak Rizky, ya, dengan harapan seperti itu anak ya, bisa menerima pembelajaran dengan baik, anak bisa aktif. Menurut Pak Rizky, caranya dalam pembelajaran harusnya gimana? Nah, kalau kemarin saya akui memang untuk media yang saya bawakan kan PPT. Kemudian saya kemas itu lebih ke simpelnya. Jadi saya ambil yang penting simpel, anak bisa mudah memahami. Tetapi saya melupakan satu poin penting, yakni adalah interaktif. Karena anak, gimana caranya anak supaya tertarik, itu harus ada objek sesuatu yang membuat mereka penasaran. Sehingga mungkin perlu saya kembangkan kembali gimana caranya mengemas media yang lebih interaktif. Sebenarnya kemarin pembelajaran cukup oke ya, memang ada satu titiknya di situ mungkin ada yang mengantuk atau yang sendiri itu karena mungkin mereka melihat ini ada yang kurang menarik gitu. Nah ternyata ketika mungkin kita bahas, kita pas supervisi kemarin, oh ternyata PowerPoint-nya ada yang kurang gitu ya, kurang dalam artian ilustrasi gambar. Kalau kontennya sih oke ya, dari dalam hal seperti materi apa ini, konsep-konsepnya sudah ada, cuma kurang di bagian jalan yang bisa membuat menarik. Jadi ini kan artinya Pak Rizky sudah bisa menganalisis sendiri, kok ada yang tidur misalnya, belum sholat kenapa ya, ternyata ada yang kurang menarik di sini. Berarti mungkin di pembelajaran yang berikutnya Pak Rizky harus memperhatikan unsur ini ya. Soalnya biologi ini durasinya lama, 3 jam pelajaran ya. Iya, 3 jam. 3 jam pelajaran ini kalau kita tidak ada unsur yang benar-benar menarik ya, itu ya jadi. Kemudian kalau menurut Pak Rizky, selain dari kemenarikan biar siswa itu aktif gitu, Mungkin lebih saya perbanyak pertanyaan-pertanyaan pematik, jadi anak itu terpacu berpikir kritisnya di dalam kelas. Jadi kalau kemarin saya pikir masih terbatas sedikit lah, jadi mungkin kedepannya perlu saya tambahi lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin anak bisa mencarinya. Jadi ada kegiatan anak di dalam kelas. memanfaatkan sarana di kelas juga Pak ya? Iya. HP ya terutama ya. HP terutama. Ya. Walaupun kemarin sudah digunakan, tapi menurut saya masih kurang optimal. Itu terus memang agar anak itu aktif, dia bisa berpikir, pertanyaan pemantik itu perlu ya, perlu. Dan kita mungkin sebagai guru juga mempersilahkan anak untuk berpendapat ya, berpendapat apapun pendapatnya, entah pendapatnya nanti benar atau mungkin kurang benar. Seandainya kurang benar, tugas kita ya sebagai guru ya untuk meluruskan pemahaman atau konsep-konsep yang sekiranya kurang tepat. Nah itu terkait dengan untuk mengaktifkan siswa. Kemudian kalau kaitannya dengan metode, mungkin kegiatan-kegiatan di kelas ya, metode seperti apa yang perlu dikembangkan biar anak itu aktif bergerak gitu. Mungkin ada beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan ya, contohnya mungkin seperti PGT ataupun yang lebih mendominasi anak di dalam kelas. Jadi kemarin kan saya menggunakan discovery learning ya, padahal untuk yang model yang lain seharusnya banyak, tetapi belum saya gunakan. Betul, jadi memang apapun modelnya Pak ya, apapun modelnya sebisa mungkin terlibat aktif. Dan
kritis ya. Karena untuk berpikir kritis seandainya anak tidak bisa berpikir sendiri, ini kan perlu kolaborasi gitu. Jadi dengan rekannya atau sering kita sebutnya apa? Diskusi ya. Diskusi atau mentor sebaya atau apa ya. Betul sekali. Jadi dengan diskusi atau tutor Tutor sebaya itu mungkin anak akan belajar menggali informasi lebih banyak dengan rekan diskusinya atau rekan tutornya. Mungkin ini dengan diskusi seperti ini juga Pak, akhirnya kan saya berupaya untuk menggali pemikiran dari Pak Rizky, ternyata juga bisa menganalisis ternyata kekurangan seperti ini, dan solusinya pun juga sudah mulai tampak ya Pak. Jadi dari hal yang disampaikan tadi saya bisa simpulkan di situ agar pembelajaran itu lancar. Selain penyampaian materi, kalau penyampaian materi saya yakin penguasaan materi semua guru pasti menguasai ya, tapi pengelolaan kelasnya ini ya, karena kita mengajarkan ke siswa, setidaknya yang memang siswa yang harus aktif di situ sebagai subjek belajar. Nah, unsur-unsurnya tadi seperti yang disampaikan Pak Rizky, dari kemenarikan media belajar, kemudian penggunaan pertanyaan pemantik tadi agar siswa lebih aktif berpendapat, kemudian ada juga metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa dengan diskusi. Ini kalau misalnya untuk hal yang lain misalnya perlu tidak Pak Rizky mungkin berkolaborasi dengan guru lain misalnya, terkait dengan apa ini kompetensi dari Pak Rizky. Mungkin kolaborasi dari segi itu ya, mungkin gimana caranya mungkin guru lain bisa aktif di dalam kelas. Nah itu kita gali, kita coba cari apa sharing. Jadi tahu teknik-teknik apa atau treatment apa yang mungkin biasa yang senior lakukan, kemudian kita dapat menirukan seperti itu. Keren Pak, karena Pak Rizky kan termasuk guru baru ya, baru, kemudian pengkondisian kelas, penguasaan kelas ke anak ini juga perlu untuk sharing dengan para senior yang sekiranya apa ini jam terbangnya tinggi ya. Itu perlu Pak kolaborasi. Kemudian selain guru, menurut Pak Rizky perlu dengan yang lain juga ya, mungkin dari pihak kurikulum atau dari pihak BPPK terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin tidak hanya itu saja, menurut saya ada banyak. Misalnya yang pertama ada kurikulum, itu wajib ya, mungkin untuk kontrol tentang kurikulum yang digunakan harus mungkin dari segi modulnya dan lain-lain ada dicek gitu. Kemudian dari segi mungkin sarpas kalau kemarin kan saya cek dari segi peralatannya agak ada yang sedikit, tapi menurut saya ya udah bisa disiasati. Kemudian untuk yang konseling mungkin sangat diperlukan karena kan setiap anak itu memiliki karakteristik sendiri. Jadi kadang ada yang guru cuma sekedar tahu warnanya saja. Nah itu mungkin perlu digali supaya kita sebagai guru tahu gimana karakter peserta didik masing-masing cara belajarnya. Kemudian juga mungkin ketika ada problem kita bisa melakukan treatment tertentu. Artinya kan untuk pembelajaran yang maksimal untuk peserta didik, berarti guru ini kan tidak harus bekerja sendiri Pak. Tidak harus. Kita harus berkolaborasi dengan rekan guru lain, karena endingnya tujuannya ini kan ke peserta didik agar mampu menerima apa yang kita sampaikan dengan baik sehingga hasilnya lebih maksimal gitu Pak ya. Dan kolaborasi itu bisa dengan rekan guru yang sesama mapel atau mungkin beda mapel terkait dengan cara pengelolaan kelas, dengan guru BK atau BP terkait dengan identifikasi karakteristik peserta didik ya. Ini juga bisa untuk yang diagnostik ya, pemenuhan kebutuhan belajar. Nah, ini juga kita bisa kolaborasi dengan BPPK. Kemudian dengan kurikulum kita juga kolaborasi terkait dengan perangkat pembelajaran ya, karena RPP ini kan ya salah satu administrasi wajib bagi guru ya. Dengan melihat RPP harapannya kan juga kita bisa melihat ternyata gambaran pembelajarannya itu seperti ini. Jadi
ini sumber pertamanya itu dari RPP, dan dari yang kemarin mungkin juga kita sudah membahas tentang evaluasi RPP-nya. Selanjutnya untuk rencana ke depan Pak ya, kira-kira ini mau dieksekusi Kalau menurut saya secepatnya sih Kak. ya. Tinggal gimana caranya untuk tadi memperbaiki catatan-catatan. Kalau misal RPP kan ada kekurangan, jadi kita harus, atau saya sendiri harus mencoba cari yang gimana sih yang benar, karena kan kurikulum merdeka kita juga, saya sendiri masih meraba-raba gitu. Kurikulum merdeka, RPP yang penting kontennya, asal ada tujuannya, ada model atau sintaknya, ya, langkah pembelajarannya, kemudian ada penilaiannya, ini sudah cukup sebenarnya. Ya, punya poin utama RPP hanya gitu. Cuma nanti memang kan langkah pembelajarannya kan terdefinisi. Kemudian ya memang segera dieksekusi itu lebih bagus Pak. Ya, terutama mungkin yang bisa dieksekusi terdekat ya administrasinya. Kemudian terkait dengan cara pengelolaan mungkin ya banyak sekali yang bisa kita ekspos nanti. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Pak Firsi? Mungkin catatan ya, jadi saya di dalam kelas untuk pengelolaan kelas dari segi kan sudah ada kesepakatan reward dan punishment, tapi dalam menegakkan punishment kadang masih ada rasa kurang berani di dalam kelas ketika ada menegakkan punishment, karena kan mungkin pemikiran saya sendiri ya, kadang power guru di dalam kelas itu sekarang ini sering kali kita pikirnya dikikis, sehingga ada rasa mungkin kurang gitu kalau saya menegakkan punishment di dalam kelas. Nah ini Pak, untuk masukan saja, sebenarnya kan ada reward, ada punishment, mungkin yang reward nggak pernah ada permasalahan ya Pak, ada. Tapi sebenarnya reward ini bisa mungkin kita kurangi dalam artian kita istilahnya apresiasi ya, tapi bukan pemberian reward atau hadiah ya, karena yang hal reward ternyata itu bisa jadi pemicu menurunnya kemauan siswa lain ya. Seandainya dalam kelas itu yang pintar hanya 3, mungkin hanya 3 ini yang termotivasi, tapi yang lain dia akan semakin menurun karena dia merasa wah saya nggak mampu gitu. Nanti akan muncul seperti itu. Nah, kemudian punishment juga bisa sedikit dikurangi Pak. Sebenarnya gini, dalam pembelajaran di awal kalau kita sudah buat satu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan guru dan siswa itu mematuhi ini, ya, saya yakin semuanya lancar. Lancarnya gini Pak, misalnya ketika ada siswa yang kita membuat satu kesepakatan menjaga kebersihan kelas, kemudian ketika ada kelas yang masih kotor, konsekuensinya apa? Baru mereka harus membersihkan ruangannya. Tanpa mungkin Pak Rizky berikan satu hukuman, mereka sudah tahu karena ini kesepakatannya. Pertanyaannya yang harus kita lakukan, konsisten tidak kita seperti itu? Saya pun sama seperti itu. Ketika saya membuat satu keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas, ada sampah di depan saya nggak akan nyuruh siswa, tetap akan saya ambil sendiri karena ini kesepakatan dan yang harus saya lakukan antara saya dengan siswa saya. Jadi memang kalau dulu tren seperti reward punishment itu efektif hanya sesaat sebenarnya, tapi tidak bisa untuk membentuk karakter yang bersumber dari hati. Jadi penggunaan reward atau punishment ya tidak dilarang, tapi jangan terlalu sering. Tapi ya, yang penting kita bijak saja ya. Karena sifatnya ini kan mendidik, peserta didik dan mendidik hatinya, bukan mengeksekusi tindakannya. Jadi kita biasakan seperti itu. Mungkin ada lagi yang perlu saya gali dari Pak Rizky atau sudah itu saja? Tambahan sih sama seperti yang tadi kan terkait menegakkan aturan di kelas. Jadi kan ada satu catatan kekurangan di saya, yakni adalah ketegasan di kelas. Ya. Jadi mungkin Pak Mariati bisa kasih tips trik gimana caranya biar bisa meningkatkan tadi tegas di kelas supaya anak itu patuh gitu ya. Tegas itu simple Pak. Ya.
tegas itu tidak harus keras, ya, tidak harus keren, ya. Suaranya yang penting kan gini, tegas itu kita konsisten. Satu kunci dari tegas itu hanya konsisten. Ya. Ketika kita mengajarkan A, ya, jagalah kebersihan, ya kita harus jaga kebersihan. Ya. Ketika kita menyampaikan jangan terlambat masuk kelas, kita harus tertib masuk kelas. Jadi tegas itu tidak hanya sebatas ucapan, tapi tindakan yang kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, ya, anak-anak atau peserta didik kita ini akan mencontoh kita, karena memang contoh nyata dari yang bisa ditiru para siswa kita ya siapa lagi bukan gurunya. Makanya ya mungkin ketertiban kita ketika di kelas ya akan disorot oleh anak-anak kita sendiri. Ya, jadi tipsnya itu hanya satu, konsisten, ya, konsisten, kemudian kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, yaitu yang kita lakukan. Ketika kita mengatakan jaga kebersihan, ya kita sendiri harus jaga. Ya. Kita nggak perlu nyuruh anak gitu. Ya, kita coba ambil sampahnya, misalnya seperti itu. Jadi tipsnya hanya itu dari saya. Oke, mungkin itu dulu ya Pak untuk coaching hari ini. Saya juga nanti ada acara juga, Pak Birsi juga ini mau ke Bapeda ya. Ya, kita disempatkan waktunya di sini. Semoga percakapan kita hari ini memberikan manfaat, ya, ilmu baru baik dari saya ataupun dari Pak Birsi, karena kita ini kan sharing ya. Pak Birsi dapat wawasan pengalaman yang baik, saya juga dapat ya tambahan informasi juga dari Pak Birsi. Kita saling berbagi. Artinya di sini kan kita berkolaborasi yang endingnya untuk peserta didik kita, ya, peningkatan kualitas diri kita juga. Oke, gitu ya Pak Birsi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu, ya, karena ini juga mau ke Bapeda ya. Sebelumnya saya juga terima kasih banyak Pak, karena kan mungkin karena saya guru baru jadi masih jam terbangnya kurang, jadi perlu informasi wawasan dari guru-guru senior seperti Bapak seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, Bapak Ibu guru, ya, diskusi atau coaching pagi ini dengan Pak B. Rizky Arfianto, guru mata pelajaran biologi di SMA PGRI 2 Kayen, terkait yang tadi menyampaikan terkait permasalahan dalam pembelajaran, dan alhamdulillah kami tadi sudah mengidentifikasi permasalahannya, solusinya sudah diketemukan juga oleh Pak B. Rizky, ya. Artinya di sini tinggal eksekusinya saja, ya. Jadi saya harap dengan kegiatan coaching ini, dengan kegiatan supervisi yang kemarin juga, kita bisa meningkatkan kualitas diri yang endingnya untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke, demikian kegiatan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.